nyatakan mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Selamat duduk saudaraku. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Dua macam dasar. Mari kita baca bergantian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25 Bapak. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Terakhir. Haleluya. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Katakan, aku kuat karena Tuhan. Haleluya. Sudah banyak yang membuktikan saudaraku bahwa kekuatan manusia itu begitu terbatas. Betul tidak? Ya, walaupun siang malam mungkin kita latihan fitness, tapi kalau roh kita tidak dilatih, maka kita tidak akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan bahwa kekuatan kita untuk bisa menghadapi kehidupan yang begitu penuh dengan tantangan tidak ada yang lain, itu adalah urapan Tuhan, kuasa Tuhan, dekat dengan Tuhan. Nah, dari firman-firman yang barusan Bapak Ibu dan saya baca, di sini Tuhan mengajarkan saudaraku tentang penerapan ilmu arsitektur tapi di dalam keimanan kita manusia, dengan tujuan untuk mempermudah supaya kita bisa mengerti firman dengan mudah, saudara. Saya mengucap syukur karena Tuhan kita Yesus Allah yang cerdas, katakan amin, menyampaikan firman dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan perumpamaan-perumpamaan yang begitu mudah untuk kita terima, untuk kita cerna, saudara, sehingga kita menangkap apa yang menjadi makna, menjadi pesan dari setiap firman Tuhan. Di dalam ayat 24 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku, sama-sama dengan saya katakan mendengar firman Tuhan. Jadi saya mencatat bahwa bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan, terutama di akhir-akhir ini, saudaraku, begitu banyak hal-hal yang membuat orang begitu pesimis, membuat orang menjadi takut, membuat orang menjadi tawar hati. Tapi kita harus tetap percaya di setiap musim kehidupan kita ada Tuhan Yesus, amin. Ada pemeliharaan, ada pertolongan Tuhan. Nah, di sini Tuhan mengajarkan bahwa kunci pertama bagaimana supaya kita kuat dalam Tuhan itu kita harus menjadi orang yang mendengar perkataan Tuhan. Mendengar perkataan Tuhan ini cocok dengan firman Tuhan yang mengatakan iman timbul dari pendengaran. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang beribadah seperti ini sudah satu langkah yang tepat. Satu langkah yang sesuai dengan apa yang firman ajarkan di sini, berbicara tentang dua macam dasar. Pasti tujuan Bapak Ibu datang untuk mendengarkan firman. Dan saya percaya setiap kali Bapak Ibu pulang dari ibadah, roh kita disegarkan. Betul tidak? Roh kita dikuatkan. Iman kita semakin kuat, semakin mendalam, semakin rutin ke dalam pengharapan di dalam Kristus. Nah, ini penting, saudara. Tetapi tidak jauh penting juga ketika Bapak Ibu membaca firman atau bersaat teduh di rumah. Karena kalau kita lihat setiap hari Minggu kan istilahnya hanya sehari dalam 7 hari. Nah, 6 hari itu juga penting. Nah, seringkali kita lalai akan 6 hari ini, saudara. Kita menganggap ya di gereja sudah cukup. Padahal itu sudah kita sedang memberi makan kepada roh kita, kepada jiwa kita. Saya mau tanya di tempat ini, ada yang makan hanya seminggu sekali? Ada? Nggak ada ya, Pak ya?
Kalau Bapak Ibu makan seminggu sekali, kira-kira gimana? Bisa fokus kerja nggak saudara? Halo? Nggak akan saudara. Berat badan Bapak Ibu akan turun drastis. Kau akan lemah saudaraku, nggak bisa fokus kerja. Kau tidak akan bisa maksimal sebagai anak Tuhan di muka bumi. Bayangkan fisik yang setiap jam saja mengeluarkan begitu banyak kalori. Kita berkeringat, kita bergerak. Lah kalau Bapak Ibu kasih makan hanya seminggu, dalam seminggu sekali, wah bisa sakit sekali, bisa pendek umur kita. Nah kita seringkali lupa bahwa roh kita pun perlu makan setiap hari. Kita terlalu fokus kepada penampilan fisik kita dandani, badan kita belikan baju, ya kan? Mandi setiap hari, dikasih parfum, dikasih bedak, dikasih makeup, potong rambut. Kita mau we look good gitu, kita mau penampilan kita keren. Tetapi kita lupa saudaraku bahwa penampilan roh kita juga harus keren di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya roh kita keren dalam arti kuat? Tidak ada yang lain, kasih makan setiap hari. Dan itu perlu disiplin. Saya pun sebagai hamba Tuhan saudaraku harus memaksa daging saya, menyeret daging saya. Apalagi kalau lagi dibangunin Tuhan jam 1:30, mau gak tahu? Tiba-tiba 1:30 mata terang, padahal baru tidur jam 11. Ayo, kalau begitu gimana? Mau paksa tidur, tarik selimut, kasih dingin, lebih dingin lagi kamar, tetap gak akan bisa tidur. Kenapa? Udah dicolek sama Tuhan. Doa. Nanti suatu saat saya akan buat tentang jam terbaik kita berdoa. Setiap jam 1-2 kali 24 jam adalah waktu yang baik di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu dan saya lihat di Alkitab, ada jam-jam tertentu di mana, wah ini dahsyat saudara. Itu menjadi jam doa yang luar biasa. Ada yang tahu jam berapa? Yang tahu angkat tangannya. Kalau belum tahu saya kasih waktu 2 jam diskusi saudara. Bapak Ibu tahu jam berapa kira-kira yang terbaik? Dan sering kali diucapkan di Alkitab. Dan Yesus sering melakukan itu. Jam berapa Pak? Gak apa-apa. Salah menjawab di gereja tetap ke surga saudara. That's okay. Jadi jangan khawatir. Salah nanti dikoreksi. Jam berapa? Jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Nanti saya akan khotbahkan dulu. Itu dahsyat. Dan seringkali saya dicolek sama Tuhan, dibangunin, buka mata jam 3 pas. Benar-benar angka jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 3. Benar. Istilahnya begini, istilah simpel. Saat orang lain tidur, nyenyak, menikmati berkat tidur. Tidur itu berkat loh Bapak Ibu. Percaya nggak? Karena di luar banyak orang nggak bisa tidur. Banyak orang tidur harus pakai obat tidur. Ini jujur saya harus katakan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa tidur, berterima kasih sama Tuhan. Tapi kalau jam 3 engkau mau bangun dan berdoa, itu seperti engkau menyenangkan hati Tuhan plus. Karena apa? Saat itu orang sedang terlelap tidur, menikmati berkat, bisa tidur, engkau bangun, artinya engkau bayar harga untuk datang ke hadirat Tuhan. Nanti suatu saat saya akan sampaikan. Nah ini penting saudara. Membangun hubungan kita dengan Tuhan, mendengarkan firman. Ya. Tujuannya supaya nanti jiwa bapak, keluarganya, anaknya berontak mau bunuh dia. Bayangkan. Dari awal dia baru dilantik, diurapi jadi raja, belum jadi raja ya, belum dilantik baru diurapi, sudah mau dibunuh sama Saul. Bertahun-tahun dilatih hatinya supaya bisa mengampuni, dilatih hatinya supaya bersabar, supaya percaya kepada waktunya Tuhan. Nah, kalau dia tidak intim dengan Tuhan, gak mungkin dia sabar. Apalagi dia punya kesempatan bunuh Saul. Saat semua tentara Saul terhidup, dia punya kesempatan menusuk Saul, tapi dia tidak mau saudara. Kenapa? Hatinya melekat sama Tuhan. Orang yang selalu mendengar firman Tuhan, maka hatinya melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Dan orang ini akan percaya kepada Tuhan. Benar-benar percaya saudara. Walaupun mungkin orang di sekitar dia ribuan ragu dengan firman itu, tapi dia akan berkata, no, aku percaya itu akan terjadi. Dan dia tenang.
Ya. Jadi yang pertama itu, Bapak Ibu dan saya harus mendengar firman Tuhan. Dan yang kedua, lihat, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ini dia, katakan melakukan firman Tuhan. Coba lihat ya di dalam Yohanes 15. Ini kita tandai, saudaraku. Injil Yohanes pasal 15 ayat 21. Yohanes 15 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 2-1. Tetapi semuanya itu sorry. Yohanes 14 ayat 21. Salah saya, saudara. Maaf. Yohanes 14 ayat 21. Ya, sama-sama ya. 2-1. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, terus nah, mengapa Bapak Ibu dan saya harus melakukan firman? Karena kan kita tidak mungkin bisa melakukan firman kalau tidak tahu firman, betul tidak? Ya. Dan untuk tahu firman kita harus mendengar. Jadi langkah pertama itu mendengar. Setelah mendengar firman kita akan tahu, dan kemudian kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di sini dikatakan, barang siapa memegang perintahku, artinya tahu perintah Tuhan dan melakukannya. Ini penting. Dialah yang mengasihi aku. Jadi ciri orang yang mengasihi Tuhan simple, saudaraku, dia melakukan firman. Kan seringkali ya kita dalam penyembahan kepada Tuhan di rumah maupun di gereja kita berkata, I love you Jesus. Aku mengasihimu Tuhan. Tuhan senang sih dengan perkataan kita ketika kita menyembah Dia. Tetapi terlebih yang menyenangkan Tuhan adalah ketika perbuatan kita sinkron dengan firman Tuhan. Jadi melakukan firman ini penting, karena ketika kita melakukan firman dikatakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Coba renungkan kata ini, menyatakan diriku kepadanya. Coba Bapak Ibu ambil waktu sejenak. Apa maksud Tuhan dari perkataan ini? Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Coba bayangkan, Raja yang besar itu datang menyatakan dirinya kepada setiap Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu rindu tidak mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Hello? Rindu? Karena nanti pada waktunya, saudara, ketika kita tinggalkan dunia ini, yang kita nikmati itu hanya Tuhan. Betul. Tetapi Tuhan mau, walaupun masih di bumi, Bapak Ibu sudah mengenal Dia dengan baik. Tidak meraba-raba Tuhan itu siapa, Tuhan seperti apa, kuasanya bagaimana. Tidak. Engkau sudah mengenal Dia dengan benar. Dan bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, dengan kemampuan kita yang terbatas? Siapa kita ini, saudaraku? Kita ini hanya debu dan tanah yang dikasih nafas Tuhan. Hidup jadi manusia, itu dia. Ini kita. Itulah sebabnya ketika nafas tidak ada lagi dalam hidup kita, hitungan minggu habis badan kita, tinggal tulang belulang. Hitungan tahun habis tulang kita, saudara. Kembali ke debu, kembali ke tanah. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Katakan amin yang percaya. Tetapi Allah yang dahsyat itu rindu menyatakan dirinya. Tuh, pelajari kata menyatakan. Artinya Dia mau datang dan berkata, aku Tuhan, kenali aku, yuk berjalan bersama. Jadi apa yang dulu Adam dan Hawa nikmati di Taman Eden, jalan bersama Tuhan, bergandengan tangan, berbicara satu sama lain, bisa mendengar, itu yang Tuhan mau untuk kita nikmati selama kita di bumi ini. Amin Bapak Ibu. Itu artinya menyatakan diri. Coba bayangkan, pemimpin negara datang ke rumah Bapak Ibu, berkata, hai, saya mau mengenal engkau. Bagaimana perasaan kita? Itu baru pemimpin negara. Ini yang punya kehidupan. Sang pencipta Yesus Tuhan datang mau menyatakan dirinya buat kita semua. Saya percaya ini undangan yang besar, saudara. Dan undangan itu hanya berlaku bagi orang Kristen
yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan mintanya macam-macam nggak saudara? Halo? Saya mau tanya, permintaan Tuhan terlalu berat nggak Bapak Ibu? Tolong jawab saya Bapak. Oh belum sarapan ya? Atau sarapannya terlalu banyak? Saya sarankan sebelum ke gereja sarapan jangan terlalu banyak. Sampai di mana Bapak saya tadi? Nah ini ngetes nih Bapak Ibu ya kan? Ya. Jadi Bapak Ibu harus terima undangan Tuhan. Ini undangan besar. Jadi bagi orang yang mendengar dan melakukan. Dan kemudian Tuhan gambarkan apa? Lihat. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Wow. Yang mendirikan rumahnya di mana? Di atas batu. Jadi digambarkan Bapak Ibu dan saya seperti orang yang sedang membangun rumah dan membangunnya di atas batu. Dan ini dikatakan orang yang bijaksana. Saya percaya ilmu arsitektur ngambil dari sini sudah prinsip-prinsip. Dasar itu batu, pondasinya kokoh, pondasinya kuat. Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, nanti Bapak Ibu akan belajar, oh ternyata Tuhan begini tuh. Oh ternyata firman ini maksudnya ini tuh. Pernah nggak Bapak Ibu baca firman nggak ngerti? Tapi setelah Tuhan Roh Kudus bekerja memberikan pencerahan, memberikan pencahayaan atas firman terbuka. Oh ternyata maksudnya ini tuh. Itu mau disingkapkan rahasia-rahasia itu sehingga Bapak Ibu akan semakin mengenal Tuhan. Dulu saya bingung firman yang berkata apa yang kau ikat di bumi, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia terlepas di mana? Di surga. Ada yang ngerti nggak maksudnya itu saudara? Dulu saya bahkan sudah pelayanan masih bingung, Tuhan apa sih arti firman itu? Tuhan katakan aku akan memberikan kau kunci kerajaan surga. Sehingga dengan kunci itu, apa yang kau ikat di dunia, di tempat kita tinggal ini, itu terikat di surga. Ini keren. Kita ikat di sini, di surga terikat. Kita lepas di sini, terlepas di sana. Ini powerful Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyadari betapa dahsyat privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan buat anak-anaknya, Bapak Ibu gak akan main-main lagi itu Tuhan. Karena ini satu kuasa yang besar. Bapak Ibu dan saya kita katakan seperti Allah-Allah kecil, menjadi representatifnya Tuhan, ambasadornya Tuhan di bumi. Sama kalau Bapak Ibu mau ke US, ke ambasador dulu, bener kan? Ke duta besar dulu, terima visa dulu, baru bisa ke sana. Menjadi perwakilan. Sehingga lewat duta besar Amerika di sini kita bisa tahu perkembangan Amerika bagaimana, keputusan pemerintah di sana bagaimana. Nah sama Bapak Ibu, kita bisa menjadi duta besar kerajaan surga. Lewat hidup kita orang bisa melihat apa yang surga inginkan bagi anak-anaknya. Amin saudara. Kita menjadi juru bicaranya Tuhan. Kita ikat di dunia, terikat di surga. Nanti kita bisa bahas, ini panjang soal kalau dibahas Bapak. Tapi saya mau katakan, ini adalah penyingkapan dari Tuhan. Dan ini bisa kita dapat ketika kita semakin intim. Karena Tuhan semakin buka dirinya. Ketika Tuhan buka dirinya, maka kita akan belajar, oh ternyata firman ini artinya ini. Karena semuanya Bapak Ibu, apa yang tertulis di Alkitab kita itu sebenarnya bagian-bagian dari pribadi dan kasih Kristus. Gak ada lagi rahasia di dalam hidup dia. Semua ada di dalam Alkitab, katakan amin. Tapi Alkitab ini kaya dan banyak harta karun. Artinya harus digali untuk mendapatkan makna dari firman itu. Dan menggali itu artinya kau harus intim dengan Tuhan. Jadi jangan mau ditipu setan. Kita dikasih pekerjaan, proyek besar, pekerjaan banyak. Oh ini berkat dari Tuhan. Tapi tanpa kau sadari, berkat berubah jadi kutuk. Hati-hati, berkat bisa jadi kutuk. Kalau ternyata gara-gara pekerjaan, gara-gara bisnis, gara-gara proyek besar, engkau justru jadi jauh dari Tuhan. Hati-hati saudara. Haleluya. Tuhan yang katakan, itu seperti mendirikan rumah di atas batu. Lihat, mengapa harus membangun rumah di atas batu? Ayat 25.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah apa? Lalu angin melanda rumah itu, lihat hasilnya. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di mana? Di atas batu. Turun hujan, datang banjir. Kita orang Priok, saya orang Priok, tahu banget artinya ini saudara. Turun hujan yang lama, nanti banjir. Sudah hujan, ada angin lagi saudaraku. Rumah-rumah di pinggir pantai hancur ini pasti. Saya dulu pernah kuliah merantau ke Manado. Manado itu tepi pantai. Indah sekali. Tapi kalau lagi datang angin dari arah mana saya lupa itu istilahnya. Ombak bisa sampai ke jalan raya. Ombak ke jalan raya. Padahal jauh banget saudara. Itu rumah-rumah kalau sambil ombak, hujan, angin, wah ngeri. Ngeri. Atap-atap rumah di sana kebanyakan seng. Itu terbang. Orang sana bilang embang saudara. Terbang semua atap-atapnya. Ketiup angin. Tapi lihat, ketika Bapak Ibu dan saya membangun kehidupan kita, membangun pernikahan kita, membangun bisnis kita, usaha kita, membangun masa depan anak-anak kita di atas batu. Yesus itu batu karang, katakan amin. Artinya Yesus menjadi pondasi. Maka ketika datang masalah, datang goncangan, datang badai kehidupan, ya, apa yang kau bangun di atas Yesus tidak akan goyah, tidak akan dirusak. Masalah itu kan datang tanpa diundang, benar? Sebenarnya yang dikatakan istilah tamu tidak diundang itu masalah. Ada yang pernah undang masalah kam, datanglah masalah. Ada? Nggak ada. Malah kita berharap tidak ada masalah, tapi ada aja. Kadang di keluarga, kadang di pernikahan, kadang di pekerjaan, kadang di kesehatan, ada aja saudara. Sini berganti tuh. Bahkan mungkin sampai memutih rambut kita ada aja. Seberapa kali mendoakan Bapak Mama, lupa saya udah tua, saya berharap saya bahagia, ternyata masih ngurusin pernikahan anak Pak yang udah mau cerai. Atau Pak berharap masa tua senang-senang saya ngurusin cucu, bapaknya kabur Pak, ninggalin anak saya. Ada yang lebih parah, Pak saya ngurusin cucu, anak saya dan suaminya sudah meninggal. Tuh, bayangkan. Jika di usia tuanya Bapak Ibu jaga cucu sebagai anak plus sebagai anak. Siapa yang mau masalah seperti itu? Benar gak Bapak Ibu? Gak ada yang mau Bapak Ibu. Tetapi seringkali kita diizinkan Tuhan. Tapi Indonesia, ketika kau bangun semua kehidupan bawahnya Yesus, mau goncangan bagaimanapun Bapak Ibu tetap tegar, tetap kuat, tetap bisa berkata terima kasih Tuhan. Kok dalam masalah bilang terima kasih? Ya kita berterima kasih bukan terima kasih buat masalahnya, bukan. Tapi terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam masalahmu, sehingga aku kuat, sehingga aku tenang. Jadi kalau Bapak Ibu dalam masalah, jangan doa minta masalahmu supaya hilang. Enggak, minta Tuhan penyertaan-Mu di dalam masalahku. Karena percayalah, masalah kita pasti berlalu kalau bersama Tuhan. Katakan amin. Ada orang yang berkata time will heal. Kalau dalam kepahitan dia bilang nanti waktulah yang menyembuhkan saya. Enggak saudara. Saya berapa kali bertemu orang yang sudah sampai usia lanjut masih tetap kepahitan, padahal disakitinya sudah puluhan tahun yang lalu. Terbukti waktu tidak bisa menyembuhkan dia. Yang bisa menyembuhkan luka hati itu hanya Yesus. Katakan amin. Amin. Waktu tidak bisa. Itu istilah orang dunia saudara. Jadi datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dan kemudian pada ayat yang 26 saya bacakan cepat saja. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanmu dan tidak melakukannya, nah ini dari saudaraku, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Coba bayangkan, saya percaya tidak ada orang yang berani bangun rumah di atas pasir. Gak akan ada. Tetapi digambarkan orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, seperti itu. Jadi membangun rumah di atas pasir itu adalah sia-sia. Sama dengan kita bangun pernikahan, bangun usaha, ya, bangun masa depan, tapi di atas pasir itu sia-sia, pasti hancur. Jadi orang Kristen saja tidak cukup. Artinya ke gereja saja tidak cukup. Bilang amin saudara.
Kita sudah ke gereja, ini satu langkah yang besar. Tapi this is not enough. Ini kan cukup. Bapak Ibu pulang, lakukan apa yang kita dengar. Lakukan apa yang kita pelajari. Dan di rumah, yuk disiplin. Dan lihat ketika kau mau disiplin nanti, setan akan serang kau. Tiba-tiba membuat engkau sibuk. Tiba-tiba membuat rumah keadaan seakan-akan sangat tidak mungkin untuk kau bisa berdoa dan membaca firman. Lawan itu dalam nama Yesus. Engkau harus punya waktu pribadi bersama Tuhan mulai hari ini. Amin Bapak Ibu. Belajar berdoa, belajar kalahkan kedagingan. Ngantuk, lawan. Betul. Lawan. Nanti kau akan bisa rasakan. Tidur rasanya kurang gara-gara kau berdoa, tapi bangun badanmu segarnya luar biasa. Karena engkau mengutamakan Tuhan. Tuhan akan berikan kesehatan kita dahsyat luar biasa. Orang yang mau bayar harga itu diperhitungkan Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih di pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ajar kami membangun hidup kami di atas dasar yang benar, di atas batu karang yang teguh, di atas pribadi Yesus. Saat ini kami akan memberi persembahan kami yang kedua. Berkati, sucikan setiap persembahan kami Tuhan. Pakai untuk kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa memberkati pelayanan Tuhan bersama mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang terkasih. Bapak Pendeta Fidel Rangkong yang Tuhan terus pakai jadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Mari mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan Pak Fadil. Tuhan berkati pelayanan, Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau korban suci kita yang kedua. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, selamat sore Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dari hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Untuk
Kembali sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, ada beberapa informasi yang akan kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu kembali mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bersama-sama bergabung di dalam yaitu choir Natal Gereja Federasi Indonesia 2024. Bapak Ibu Saudara dapat langsung daftarkan diri secara online di www.tbrs.org.id/choir/Natal Bapak Ibu Saudara. Dan juga kembali kami menginformasikan bahwa sakramen baptisan selam kembali akan diadakan oleh Gereja Federasi Indonesia pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 bertempat di Hotel Gading Indah, Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana pendaftaran langsung di tempat dimulai pada jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagai persyaratan Bapak Ibu Saudara peserta baptis harus membawa pas foto sebanyak 2 lembar ukuran 3x4 dan juga wajib untuk memakai celana panjang dan membawa pakaian ganti. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bawa hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Membawa iman harapan besar. Bersaudaraku, bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan kita Yesus. Mari sama-sama dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku pagi ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita angkat tambur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Mulut kami diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, mulai sakit dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak terhitung. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tidak dioperasi. Kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakit.
Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya mulia, kami bersama keluarga akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal, tidak miskin. Pekerjaanku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, dengan ucapan syukurmu, percaya dengan segenap hati imanmu, kuasa mujizat Tuhan sudah dilakukan. Mari kembali sehingga kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita angkat satu pujian buat Tuhan Yesus. Yesus telah bersama. Yesus telah bersama di dalamku, di dalamku. Yesus telah bersama. Yesus Tuhan, biarlah Kau urapi Tuhan minyak ini menjadi minyak-Mu yang kudus, menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan, menjadi api dari surga untuk melindungi setiap anak-anak Tuhan kemanapun mereka melangkah, bebas dari mara bahaya dan celaka. Segala roh jahat, kuasa gelap dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Bahkan minyak ini memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit di dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau di dalam bisa maju setelah kita bersyafaat. Kita satu di dalam doa. Teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Nikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Dia mengasihimu saudara. Hamba doa Tuhan, yang sakit sembuh pada pagi hari. Apapun kelemahan di tubuh mereka pulih dalam nama Yesus. Apapun perkataan dokter, apapun hasil diagnosanya sembuh saat pagi ini. Terjadi mujizat Allah. Bilur-bilur Tuhan membalut setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Sehat sempurna dalam nama Yesus. Kami doa juga segala kuasa kegelapan yang berusaha menyerang hidup mereka dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa lagi. Mereka meraih kemenangan bersama Tuhan dan mulai hari ini menjadi pribadi dan keluarga yang kuat di dalam Kristus. Terima kasih Bapak. Terus kami berdoa buat setiap calon gereja Tiberias, dijaga, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat. Pakai setiap tempat untuk memenangkan, merangkul jiwa, datang berbondong-bondong untuk dimeteraikan jadi warga surga. Hamba juga berdoa buat pelayanan Ibu Gembala Sidang kami bersama anak-anak, menantu, cucu mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Pakai mereka dengan urapan pelipat ganda lebih luar biasa lagi ya Bapak. Berkati terus ya Tuhan kehidupan kami, anak Tuhan sudah hadir, kami percaya mereka pulang membawa berkat yang besar. Saat ini kami akan pulang dan kami siap terima berkat dari surga. Saudara, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai segenap hidup kita, keluarga, usaha, karir, pekerjaan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, semua bersama kita katakan amin.
guys, thank you sudah selesai. Thank you udah selesai semua. Ini lagi altar call. Oke, nanti kita live lagi di jam 11 ya. Jam 11 dengan Pendeta Marcel Serang. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. Nanti live lagi jam 11 ya. Thank you semuanya.